Mungkin dari kebanyakan dari kalian banyak sekali yang mengalami state atau emosi penyesalan, di mana kalian mengira bahwa pilihan kalian yang sekarang itu adalah pilihan yang salah, cenderung mengandung penderitaan, mengakibatkan berbagai masalah, dan kalian mengira pilihan yang sebaliknya, pilihan opsi kedua itu adalah pilihan yang benar. Kemudian kalian mengalami penyesalan berlarut-larut, rasa bersalah yang sangat intens, dan kemudian kalian bertanya-tanya, kenapa kalian bisa mengalami hal ini dan apa solusinya. Nah, berikut kita akan bahas secara mendetail. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita perlu tahu dulu, atau kita perlu tahu terlebih dahulu apa sebenarnya itu pilihan. Sebenarnya pilihan itu berada dalam state apa? Apakah itu dalam state identitas, ataukah dalam state belief, atau dalam state pikiran, emosi, atau tindakan. Nah, sama-sama kita tahu bahwa pilihan itu pada dasarnya berada dalam state tindakan atau doing. Di mana doing atau tindakan itu merupakan strata dengan densitas paling rendah. Jadi yang paling tinggi adalah kesadaran, kemudian dia melokalkan, atensinya melokal menjadi identitas, kemudian semakin melokal menjadi core belief, kemudian menjadi emosi, pikiran, akhirnya tindakan, kebiasaan, dan muncullah realita. Jadi pilihan di sini merupakan salah satu bentuk dari tindakan. Jadi gini, kebanyakan orang mengira bahwa unsur doing atau state doing merupakan unsur atau state yang paling penting di dalam kehidupan kita. Padahal itu merupakan densitas terendah dari kehidupan kita, dari realita kehidupan semesta kita. Nah, ketika kita tahu bahwa doing merupakan densitas terendah dan densitas tertingginya adalah kesadaran, kemudian identitas, maka yang paling penting di sini adalah kita mengubah identitas kita. Oke? Ketika identitas berubah, otomatis emosi berubah dan kemudian pilihannya juga berubah. Nah, jadi gini, ketika kita mengira bahwa doing adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita, maka kita akan membagi pilihan itu menjadi dua kategori. Oh, ini pilihan yang benar, oh, ini pilihan yang salah. Oke? Ketika kalian memilih A dibanding B, dan A ini terbukti ketika kalian jalani ini banyak masalah atau kalian menderita, kalian mengira, oh pilihanku ini salah, berarti pilihan yang benar ini seharusnya B, dan seharusnya aku milih yang B. Nah, karena pemahaman yang keliru ini, akibatnya mulai muncullah rasa bersalah atau rasa penyesalan. Kalian menyesal telah memilih A dan tidak memilih B. Padahal ketika identitas kalian ini sudah membeku, kalian mengira diri kalian adalah identitas ini, misal kalian punya sudut pandang sebagai orang yang kekurangan, identitas kalian kekurangan, dan kemudian kalian memilih A, otomatis kalian mendapatkan kekurangan, dan kalian mengira kalau B kalian akan berkelimpahan, padahal tidak seperti itu. Jadi ketika identitas kalian berkekurangan, mau kalian milih A atau B, hasilnya tetap berkekurangan. Jadi poin yang penting adalah menggeser pola identitas kalian, bukan pola doingnya. Karena ketika identitas bergeser, mau kalian milih A atau B, hasilnya akan sama. Ketika identitas kalian kekurangan, mau kalian milih A atau B, hasilnya tetap kekurangan. Kalau identitas kalian keberlimpahan, mau milih A atau B atau C, kalian tetap akan mengalami keberlimpahan. Sama kayak gini lah. Kalau orang yang punya sudut pandang miskin, mau dia melamar A, B, C, mau dia usaha A, B, C, itu pasti ketemunya adalah penderitaan atau kebangkrutan. Tapi kalau sudut pandangnya adalah keberlimpahan, kekayaan, mau dia lari ke utara, barat, selatan, kanan, kiri, ketemunya tetap uang. Itu. Mas, kalau analoginya untuk di karir seperti apa ya, Mas? Mohon dijawab. Oke, jadi gini, misal kalian sekarang kan, mungkin kalian sekarang pegawai, dan kemudian kalian mengira kalau, oh, pegawai ini kok gajinya kok kurang, kemudian kalian ingin usaha sendiri atau berwira swasta, atau mungkin kalian ingin resign mencari peluang yang lain. Jadi gini, ketika kalian punya pilihan, kalian resign buka usaha atau kalian resign daftar pekerjaan lain, perlu disadari dulu kompornya apa, atau bensinnya apa, atau motifnya apa, atau identitas apa yang sedang kalian kenakan ketika mengambil keputusan tersebut. Kalau identitas kalian kekurangan, kalian merasa kurang, kalian merasa miskin, otomatis pilihan kalian akan salah. Pilihan kalian akan mendatangkan
penderitaan baru atau kemiskinan baru atau kekurangan baru. Tapi kalau pilihan kalian ini apa ya, kalau identitas kalian sudah merasa berlimpah, mau kalian milih resign terus wira swasta atau kalian milih resign daftar pekerjaan baru, kalian akan menemui akibat yang sama, yaitu keberlimpahan. Tapi kalau kalian identitasnya salah, kekurangan, mau kalian milih A, B, C, hasilnya tetap salah. Oke, hasilnya tetap kalian akan miskin karena di dalam kalian merasa kekurangan. Jadi gini, contoh kasusnya gini, perbedaan antara dua sudut pandang. Kalau orang yang merasa kekurangan, mungkin dia kemudian datang ke kafe atau coffee shop, kemudian dia membeli kopi, kemudian kopinya harganya 80.000. Yang punya sudut pandang kekurangan, dia akan merasa, oh ini kopi kok mahal banget. Nah, tapi mereka yang punya sudut pandang keberlimpahan, mereka mungkin akan merasa, kopi 80.000 murah banget. Nah, intinya ada di sini, ketika kalian memasang sudut pandang tertentu, maka sudut pandang itu akan mencerminkan kehidupan kalian di frame yang mendatang. Oke, belum tentu di frame yang sekarang, tapi itu akan menciptakan realita di frame yang mendatang. Nah, kalau frame kalian sekarang ini kekurangan, kebetulan kalian masih kekurangan, kemudian kalian menggeser citra identitas kalian, menggeser self concept kalian, kemudian kalian mengenakan kacamata baru, kemudian kalian berasumsi kalau kopinya murah, atau kalian menyadari terlebih dahulu samskara kekurangannya hingga identitasnya itu bergeser secara otomatis kalian akan melihat kopi 80.000 itu murah. Dan kemudian di frame mendatang kalian akan mendapatkan keberlimpahan baru, dan kemudian kalian akan menaiki ombak keberlimpahan secara otomatis. Mas, lalu cara kita untuk menggeser identitas kita itu harusnya seperti apa ya, Mas? Nah, untuk menggeser identitas, kalian sudah bisa hadir sebagai kesadaran. Kalian sudah harus bisa open awareness, kalian sudah bisa very viral. Jadi ini termasuk suatu materi yang sangat detail dan rinci, dan kalian rawan terpleset. Jadi sangat disarankan bagi kalian yang ingin shifting avatar ataupun mengalami penggeseran identitas, kalian perlu lanjut atau mengikuti kelas lighting in di offline ataupun online. Itu. Jadi bagi kalian yang masih memiliki penyesalan terhadap pilihan kalian karena kalian mengira bahwa pilihan kalian yang sekarang itu salah dan pilihan kalian yang seharusnya kalian pilih sebelumnya itu benar. Jadi ketika kalian milih A, oh ternyata A salah. Oh ternyata sebenarnya aku harusnya milih B, pasti benar. Nah, ketika kalian punya konsepsi semacam ini, itu adalah konsepsi yang salah. Karena apapun yang kalian pilih, ketika identitas kalian kemiskinan atau kekurangan, ya pasti akan menemui kekurangan. Jadi pilihan kalian itu sangat-sangat tidak berpengaruh apapun terhadap kehidupan kalian. Oke? Dan kalau kalian sudah terlanjur punya rasa bersalah, ya sudah di lighting in saja, disadari saja sampai benar-benar rasa bersalahnya lenyap dan kemudian berganti menjadi kebahagiaan. Oke, mungkin sekian, sampai jumpa.